Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh ada di rumah Tuhan dan di rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Itu semua merupakan berkat dan kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau mengangkat hati kita kepada Tuhan, membawa hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu saat pagi hari ini, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya.
Engkau Raja di atas segala raja yang bertahta di atas puji-pujian kami pagi hari ini. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena hanya Engkaulah Raja di atas segala raja bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah perhimpunan kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau melawat kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Apapun jadi kerinduan kami letakkan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menilik hati kami Tuhan. Engkau menilik kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meletakkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami para pelayan-pelayan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Boleh menguatkan kami kiranya kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan pengurapan Roh Kudus bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Kekuatan yang daripada Tuhan kita mau pergunakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau masuk gerbangnya, bawa ucapan syukur kita. Haleluya, sebagai korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan lagu namanya. Puji Dia Tuhan sangka kala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati mainkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes, Engkau baik Tuhan. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pagi hari ini. Kita mau meninggikan Dia, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi suka dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau menyatakan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena kasih Allah selalu melingkupi kita hari lepas hari sepanjang hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, mari kita memiliki Allah yang luar biasa besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Sanjung Dia, puji Dia. Dan kekuatan baru itu akan ada dalam kehidupan kita. Kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Haleluya. Saya jemput bangkit dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan katakan, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Yes, ada Allah. Haleluya. Sanggup tolong saya. Mari nyatakan imanmu. Tanpa hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Menjadi pujian kita pada pagi hari ini. Kita tak dapat hidup tanpa kasih Allah. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Ada Tuhan, Allah selalu sanggup tolong saya. Lagi, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Amin Tuhan, haleluya. Melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku. Ini menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Lagi, ku tak dapat hidup. Haleluya. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani
hidup. Oleh sebab itu, mari tetap terus kita berada dalam ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yes, Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, haleluya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari bersama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janji dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seperti pujian ini katakan, jangan lelah, jangan sekali-kali engkau lelah berada dalam ladang Tuhan. Tetap terus bekerja, giat selalu sampai hari Tuhan datang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biar bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, semua akan lenyap, tetapi kasih setia Tuhan dan firman-Nya tetap ada dalam menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, yes, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus.
dengan kita. Yesus tetap ada dan mencintai kita semua, apapun keberadaan kita. Haleluya. 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 Biarpun semua yang ada berlalu dalam kehidupan kita, seperti pujian yang mengatakan, Engkau tetap ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Karena kami yakin dan percaya, Engkau tetap sanggup, Engkau tetap Allah yang setia, ada menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus, Haleluya Yesus. besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sanjung Dia, muliakan namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia sanggup, yes. Engkau sanggup Tuhan. Engkau mengatasi segala apa yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Jadi pujian kami pada pagi hari ini. Engkau sanggup, sanggup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih
pilihan-Mu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yes, Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Nyanyikan dengan iman-Mu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus tetap sanggup. Dia sama dan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kami sangat percaya Engkau Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami rindu Tuhan, iman kami bertumbuh, iman kami semakin dewasa, kami semakin mengenal akan Engkau, semakin mengerti kerinduan-Mu di dalam hidup kami. Itu sebab berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Biarlah hikmat, wahyu, pengertian ada bagi kami, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dengan pengucapan syukur terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kita masih belum bisa bertatap muka. Tetapi saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi semangat kita untuk mencari Tuhan. Semangat kita untuk menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Allah akan hadir menjamah hidup kita, melawat hidup kita ketika kita benar-benar haus akan Tuhan. Biarlah lewat ibadah kita pagi hari ini walaupun secara online, tapi saya yakin dan percaya kita menikmati di tiap rumah masing-masing Allah bekerja. Lewat firman-Nya, lewat pujian yang telah kita naikkan, mendatangkan sukacita bagi kita untuk kita berjalan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, situasi saat-saat ini belum menunjukkan tanda-tanda baik. Sekeliling kita dihantui oleh rasa ketakutan. Bahkan tidak sedikit yang merasa keduka. GPDI Theophilus merasakan duka cita. Kita kehilangan seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang berapa tahun lalu Ibu Febe Moko Ago praktek di Blitar, kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa. Dia membantu pelayanan di tempat ini dengan begitu luar biasa, dengan begitu baik. Dan minggu lalu karena kehendak Tuhan, karena rencana Tuhan, hamba Tuhan ini harus pulang menghadap kepada Sang Pencipta. Sedih rasanya Bapak Ibu. Ya, kita berdoa
Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Adiknya juga membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu, Saudara Kevin. Sekarang dia sedang mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab Batu. Secara manusia sedih. GPDI Theophilus ikut berduka. Tetapi kita akan melihat Bapak Ibu. Seperti Yesus telah mati, Yesus mengalami kebangkitan. Alkitab menulis dengan begitu jelas, kita umatnya juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kalau hari-hari ini kita dihantui oleh kematian, saya jadi teringat kisah Paskah Bapak Ibu. Di mana Yesus mati, Yesus bangkit, dan kuasa kebangkitannya itu diberikan bagi kita saat ini. Pagi hari ini ada 2 poin Bapak Ibu yang saya mau angkat. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yohanes pasal 20. Ayat pertama sampai 10 dikatakan demikian. Pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Bapak Ibu, ciri khas dari Injil Yohanes tidak pernah menyebutkan namanya, menyebutkan dirinya. Memakai kata ganti, murid yang lain, murid yang dikasihi, seperti itu. Dan ini adalah Simon Petrus dan Yohanes, murid Yesus. Dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain, Yohanes yang dimaksud, berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini kita melihat seorang Maria Magdalena datang membawa kabar kepada murid-murid yang lain. Dia mengatakan mayat Yesus diambil orang. Lalu ada 2 murid yang merespon secara langsung. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur Yesus. Alkitab menulis Yohanes tiba lebih dulu. Saya bisa memperkirakan bahwa Yohanes ini lebih muda gitu ya. Lebih lincah daripada Petrus. Mungkin Petrus agak gemuk, Yohanes agak kurus gitu ya. Pas sama pemain gitar namanya juga Yohanes gitu ya, kecil gitu, lincah. Yohanes tiba lebih dulu melihat keadaan dalam kubur. Lalu Petrus datang melihat juga situasinya. Berarti Bapak Ibu ada 3 orang yang melihat pemandangan yang sama. Yaitu kain kapan terletak di tanah dan kain peluh terlipat dengan rapi. 3 orang ini melihat pemandangan yang sama. Tetapi Alkitab hanya menulis Yohanes yang percaya bahwa Yesus tidak diambil orang, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Muncul pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa Yohanes bisa melihat pemandangan itu lalu percaya? Sedangkan Maria Magdalena, Petrus sebagai murid Tuhan yang bersama-sama 3,5 tahun
Melihat pemandangan yang sama, Alkitab tidak menulis mereka percaya. Hanya Yohanes ditulis, Yohanes percaya. Bapak Ibu, ada beberapa indikasi sehingga Yohanes melihat pemandangan bisa percaya. Sedangkan dua orang yang lain tidak percaya. Bapak Ibu, kalau kita melihat Yohanes murid Tuhan, Yohanes adalah murid utama dari Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, dia berseru kepada dua muridnya, "Lihat anak domba Allah." Lalu Alkitab menulis dua orang itu lalu mengikut Yesus. Ketika Yesus berjalan menoleh melihat dua orang murid Yohanes Pembaptis sedang mengikutinya, Yesus bertanya, "Apa yang engkau ingini?" Mereka menjawab, "Di mana engkau tinggal?" Alkitab menulis, sejak itu dua orang murid Yohanes Pembaptis ini tinggal bersama Yesus. Dan salah satunya adalah Yohanes. Yohanes punya kedekatan secara batin dan jiwa dengan Yesus. Alkitab beberapa kali menuliskan kepalanya disenderkan di dada Yesus. Ini menandakan suatu ikatan batin dan jiwa yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Nanti dari antara kamu ada satu orang yang menyerahkan aku." Petrus yang terkenal dengan garangnya, yang terkenal sok taunya, dia datang ke Yohanes, tanya dong ke Yesus, siapa orang itu? Karena Petrus tahu bahwa yang paling dekat dengan Yesus adalah Yohanes. Yohanes adalah murid mula-mula yang tinggal bersama dengan Yesus. Itu sebab Yesus memberi indikasi yang sangat jelas, memberi tanda yang sangat jelas kepada murid yang dikasihnya bahwa ia benar-benar bangkit. Apa indikasi itu Bapak Ibu? Karena Yohanes lebih lama tinggal bersama dengan Yesus. Murid yang mula-mula tinggal bersama dengan Yesus, Yohanes mengerti kepribadian, kebiasaan, karakter dari Yesus. Sehingga ketika Yohanes melihat masuk ke dalam kubur, dia melihat kain peluh sudah tergulung dengan rapi. Yohanes percaya mayat Yesus tidak diambil orang. Karena pencuri tidak mungkin mencuri mayat lalu ngerapikan kain peluh dulu lalu bawa mayatnya Yesus. Nggak mungkin. Saya pernah baca Bapak Ibu ya, kisah ini nggak tahu guyonan atau beneran Bapak Ibu. Ada maling masuk ke rumah, buka kulkas, makanannya enak, diambil, dimakan, kenyang, ketiduran. Pagi-paginya ketahuan ditangkap. Maling goblok ini. Yohanes lihat bahwa kain peluh itu sudah rapi tergulung. Yohanes percaya ini tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Karena Yesus tahu karakternya. Siapa yang merapikan Bapak Ibu? Yesus sendiri. Bapak Ibu, saya terlalu yakin sifat dan karakter Yesus itu berkepribadian yang sangat rapi. Yang percaya katakan amin. Yesus kita ini penampilannya rapi Bapak Ibu. Itu sebab saya baru sadar Bapak Ibu, mengapa ketika kami ada di sekolah Alkitab, kami dituntut sekali untuk berpakaian rapi. Keluar dari asrama tidak boleh pakai celana pendek, harus pakai celana panjang. Dan itu menjadi kebiasaan saya sampai hari ini Bapak Ibu. Ketika saya keluar gereja, saya otomatis sudah pakai celana panjang Bapak Ibu. Sudah terbentuk, sudah menjadi doktrin bagi saya Bapak Ibu. Ya, berpakaian rapi. Karena Yesus kita karakternya rapi. Mungkin siapa di antara dari kita begitu ganti baju tuh lempar sana, lempar sini, cantol sana, cerantol sini. Yesus kita rapi Bapak Ibu. Itu sebab Yohanes tahu persis. Bapak Ibu, ada beberapa pernah saya mendengar bahwa ketika Yesus mengajarkan kesederhanaan, baju Yesus itu adalah baju yang sederhana.
kesannya itu memang kayak seperti compang-camping. Saya tidak setuju Bapak Ibu. Yesus pakaiannya indah. Ketika tentara Roma melihat jubah Yesus, mereka royoan Bapak Ibu. Mereka buang undi, siapa yang menang? Dia yang mendapatkan jubah Yesus. Itu menandakan dalam berpenampilan, Yesus itu sangat elegan, rapi, dan dia adalah Tuhan kita. Kalau Yesus kita rapi, selayaknya kita umatnya, kita hidup juga harus rapi. Amin Bapak Ibu. Yang amburadul mulai diperbaiki mulai hari ini. Yohanes tahu, dia melihat. Karena apa Bapak Ibu? Kedekatan secara intim, secara langsung dengan Yesus. Itu sebab Rasul Paulus juga menulis bahwa dia ingin mengenal Yesus secara pribadi. Dengan mengenal secara pribadi, maka dia mengerti ketika Tuhan berbicara. Muncul Bapak Ibu pertanyaan seperti ini. Beberapa pemuda pernah menanyakan hal ini kepada saya. Bagaimana kita membedakan suara Tuhan itu suara Tuhan atau bukan? Mudah Bapak Ibu. Kita bisa tahu itu suara Tuhan atau suara hati kita atau keinginan kita, mudah sekali Bapak Ibu. Kalau orang itu mengenal secara pribadi, intim dengan Tuhan, orang itu akan bakal tahu itu suara Tuhan atau bukan. Contoh Bapak Ibu, saya bersama dengan tim musik, hampir tiap minggu saya menemani mereka dalam berlatih untuk mempersiapkan ibadah. Bapak Ibu, saking seringnya saya ikut latihan mereka, saya masih di dalam pastori. Ketika ada yang mukul drum, ketubrak, 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 ketubrak. Oh ini Markus. Kelihatan Bapak Ibu, karena saya sudah kenal. Kalau dudung dedak, oh Benny. Karena saya sering ngikuti latihan mereka sehingga saya kenal, dekat. Kalau ada yang main gitar, ngetril, oh ini Johan ini. Kedengeran Bapak Ibu, saya tahu. Seberapa dekat kita dengan orang itu, suami dan istri setiap hari kumpul. Suami ketip-ketip, istri pasti ngerti itu mau apa. Benar gak Bapak Ibu? Saking dekatnya hubungan itu. Demikian kita juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dengan kita, kita bisa tahu Bapak Ibu, apakah itu benar suara Tuhan atau bukan. Tergantung bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, syarat masuk surga itu bukan poin A, baca Alkitab, B, rajin ke gereja, C, berdoa. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Syarat masuk surga, apakah kita kenal secara intim dengan Tuhan dan Tuhan kenal dengan kita. Itu syarat mutlak Bapak Ibu. Tidak bisa ditawar lagi. Ketika kita kenal secara pribadi, yang namanya doa, yang namanya baca Alkitab, itu sudah otomatis menjadi bagian hidup kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Di hari-hari yang semakin tidak menentu, tidak bisa diprediksi, koreksi hidup kita Bapak Ibu. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, yang namanya koneksi sampai hari ini, Bapak Ibu mau cari di negara manapun, negara terbersih dari korupsi sekalipun, yang namanya koneksi itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, tapi ini fakta yang terjadi. Ketika kita saya punya koneksi orang besar, itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita semua punya koneksi dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Pencipta jagat raya, pencipta hidup kita. Yesus Tuhan Allah kita. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dahsyat hidup kita. Yang percaya bisa katakan amin.
Tapi Bapak Ibu, tidak banyak orang ingin menjalin koneksi dengan Tuhan. Saya berdoa jemaat GPDI Theophilus mempunyai keinginan besar untuk menjalin koneksi dengan Tuhan secara intim. Agar kita benar-benar menjadi gereja yang berkualitas. Sehingga kita bisa memberi dampak bagi lingkungan sekitar kita. Seperti Yohanes, Bapak. Hanya melihat kain peluh tergulung dengan rapi, Yohanes langsung percaya Yesus bangkit. Walaupun tanda itu kecil, memberi pengertian yang luar biasa kepada Yohanes. Demikian dengan kita, Bapak. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita punya hubungan yang erat, punya koneksi yang erat dengan Tuhan. Kita dapat mengerti walaupun itu kecil yang dilakukan kita, sehingga kita bisa membuat katakan amin. Tuhan bekerja dalam hidup saya. Bapak Ibu, hidup seperti itu adalah hidup yang ajaib. Hidup yang luar biasa. Bagaimana kita mengerti Tuhan berbicara kepada hati kita. Tuhan bergerak dengan kita. Saya rindu Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kita yang mendengarkan, mari kita punya kerinduan untuk menjalin erat hubungan dengan Tuhan. Terkadang kita minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, berikan tanda. Kita minta tanda-tanda yang besar. Bapak Ibu, banyak kali Tuhan bekerja, Tuhan memberi tanda. Hal-hal yang kecil di sekitar kita. Tetapi kalau kita peka itu dari Tuhan, kita akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu, tetap di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-23. Penting Bapak Ibu dalam hidup kita agar kita dapat menikmati kuasa kebangkitan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi yang menyedihkan hari-hari ini. Hari ini Bapak Ibu, kerabat saya, keluarga, marga maniku, Tuhan panggil pulang. Masih muda Bapak. Sedih rasanya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini datang kepada saya dan datang kepada kita semua. Untuk kita juga mengalami kuasa kebangkitan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Perhatikan Bapak. Kisah ini, perikop ini adalah demonstrasi kuasa kebangkitan sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Yesus menembus tembok, menembus pintu yang terkunci, masuk ke dalam rumah, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini sesuatu yang mustahil Bapak Ibu dilakukan oleh manusia. Ini sudah Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa kebangkitan melebihi hukum natural, mengatasi hukum alam. Yesus mendemonstrasikannya. Dia tembus tembok Bapak. Kalau berbicara tembus tembok, saya dulu bisa melakukannya waktu main game Bapak Ibu. Ya, ada skill yang bisa kita peroleh untuk kita bisa tembus tembok. Permainan Bapak Ibu, game. Tapi Yesus ini realita, ini fakta. Pintu terkunci, murid-murid ketakutan. Yesus hadir melampaui hukum alam. Dia masuk di tengah-tengah murid-muridnya.
Bapak Ibu, kalau Yesus alami ini, apakah manusia bisa? Ada Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul, Petrus mengalami hal yang sama. Ketika Petrus di penjara dengan keamanan yang berlapis-lapis, Alkitab menulis, malaikat Tuhan datang menuntun tangan Petrus. Alkitab menulis, Petrus melewati jeruji besi, melewati tembok-tembok, melewati rantai-rantai yang besar, melewati penjaga-penjaga. Petrus keluar dari penjara tanpa membuka pintu penjara. Bapak Ibu, kalau Petrus alami kuasa kebangkitan, kita juga, saya berdoa, kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Bukan berarti kita minta terus tembus tembok, Bapak Ibu. Kalau kita minta tembus tembok, angka pencurian kayaknya meningkat, Bapak Ibu. Banyak maling. Bukan itu, Bapak Ibu. Artinya ketika kita alami kuasa kebangkitan, berarti kita bisa mengatasi hukum alam, bergerak dalam kuasa Tuhan. Itulah kuasa kebangkitan. Kuncinya, Bapak Ibu, seberapa kita dekat dengan Tuhan kita, sehingga kita mengenal kuasa kebangkitan. Paulus pernah mengatakan ingin mengenal lebih lagi kuasa kebangkitan. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu, apakah ini hanya fiktif? Tidak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18, tidak kita baca saat ini, Bapak. Kuasa itu diberikan kepada kita, diberikan kepada murid-muridnya. Kuasa yang melampaui hukum alam. Dan itulah kuasa kebangkitan, Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup, kita menikmati kuasa kebangkitan itu? Bapak Ibu, ada dua syarat. Kuasa kebangkitan ini bukan untuk pamer, Bapak Ibu, tetapi untuk mengubah hidup kita. Kita berjalan bersama dengan kuasanya Tuhan, bersama dengan kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, dalam Matius pasal yang ke-14, kita melihat, Bapak Ibu, syarat untuk kita menikmati kuasa kebangkitan. Ayat 22 sampai 33, saya tidak baca semua. Bapak Ibu, kisah ini adalah di mana Petrus berjalan di atas air. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka ketakutan, mereka tidak berdaya. Yesus datang di tengah-tengah mereka sambil berjalan di atas air. Saking ketakutannya, Yesus datang, mereka teriak, "Itu hantu." Bahaya, Bapak Ibu, ketakutan itu mengaburkan mata kita. Yesus datang, murid-murid bilang, "Itu hantu." Dan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan sukacita. Itu yang dari roh yang daripada Tuhan. Dan ketika Petrus lihat Yesus datang, Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus, dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Yesus memenuhi permintaan Petrus. Ayat 29 katakan, kata Yesus, "Datanglah." Perhatikan Bapak Ibu. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, Petrus juga menikmati mujizat berjalan di atas air. Dan dia sudah berjalan di atas air. Ayat 30 Bapak Ibu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Bapak Ibu, untuk menikmati, untuk hidup dalam kuasa kebangkitan, ada dua syarat Bapak Ibu. Jangan hidup dengan perasaan. Hiduplah dengan hati yang bulat. Dua syarat ini Bapak. Jangan hidup dengan perasaan, tetapi hidup dengan hati yang bulat. Jangan hidup dengan perasaan, terlebih perasaan terhadap diri sendiri.
Karena ketika perasaan lain masuk, disusul yang namanya ketakutan, dan begitu takut itu muncul, lubang dari iman kita membuat kita jatuh. Perhatikan Bapak Ibu, Petrus sudah berjalan di atas air, sama seperti Yesus. Ayat 30, ketika dirasa, perasaannya mulai main. Ini beneran Yesus apa ora ya? Ragu-ragu, takutlah ia. Bahaya Bapak Ibu. Seperti balon udara. Kalau tidak ada lubang, uap panas itu akan mengangkat balon udara itu mengatasi gravitasi bumi. Tetapi ketika balon udara itu ada lubang kecil saja, mulailah akan mengalami kehancuran, jatuh Bapak. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita hidup dengan perasaan, membuat hati yang bulat itu menjadi bercabang, perasaan ragu-ragu, maka akan muncul hal-hal yang lain yang membawa kehancuran dalam hidup kita. Tuhan ingin hidup kita mempunyai hati yang bulat. Percaya sungguh-sungguh, hati yang bulat itu percaya sungguh-sungguh. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan tergantung dengan perasaan kita. Dan ini Bapak Ibu bisa terjadi seberapa intim kita dengan Tuhan. Penting di dalam hidup ini. Seberapa dekat hidup kita dengan Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, ketika Daud dikejar musuh di Siklak, menawan keluarganya, menawan keluarga dari anak buahnya di Siklak, sampai di Sungai Besor, tentara yang letih, tentara yang takut ditinggal oleh Daud. Karena Daud tahu keletihan itu akan membawa ketakutan. Dan ketika ketakutan melanda dalam hidup seorang tentara, mereka akan membahayakan diri sendiri. Ditinggal Bapak Ibu. Daud maju berjalan bersama dengan orang-orang yang masih kuat. Dan Daud mengalami kemenangan. Ini kunci rahasianya Bapak. Hati yang bulat. Seberapa kita menaruh kepercayaan total kita kepada Tuhan, seberapa jauh kita juga mengenal pribadi dari Yesus. Bapak Ibu, sesuatu yang kita kerjakan dengan perasaan, dengan tidak mempunyai hati yang bulat. Alkitab sudah menulis dalam Matius pasal 25. Talenta ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Yang diberi 5 bergegas mengerjakan. Yang diberi 2 bergegas menjalankan. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Yang 1 pakai perasaan. Oh, gak adil iki. Aku mek dikei siji. Habis gitu disuruh ngerjakan, tuannya, batinya dipek sama tuan. Gak adil ini. Perasaannya yang main, ngomel, mengeluh. Ujungnya menghasilkan? Tidak Bapak Ibu. Ketika tidak punya kebulatan dalam hati, tidak bakal bisa menghasilkan apa-apa. Percaya Bapak Ibu. Banyak bukti. Sesuatu kita tidak bulat hati, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam istilah sekarang kan sering ya dipakai kata baper. Bawa perasaan. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit ngomel. Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit nangis. Sedikit-sedikit curhat. Di status lagi. Bapak Ibu, hal-hal demikian membuat kita hilang arah. Bagaimana kita bisa berjalan di atas air Bapak Ibu? Kalau perasaan kita yang menguasai hidup ini bukan dari Tuhan. Yang ada air berjalan di atas kita. Artinya kelelep Bapak Ibu. Jangankan kita mau berjalan di atas air. Ketika Petrus tenggelam, karena dia mulai merasakan ada perasaan lain masuk di dalam hidupnya. Minggu lalu Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan, ada suku-suku yang diajak perang oleh Deborah.
Tetapi mereka terlalu banyak pertimbangan. Rapat dulu Bapak Ibu. Nentukan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Pertimbangan itu baik Bapak Ibu. Tetapi kalau terlalu banyak, membuat hati ini bercabang. Tidak ada hasilnya. Tuhan mau dalam hidup kita untuk menikmati kuasa kebangkitan. Kita percaya sungguh. Bulatkan hati kita. Taruh kepercayaan kita secara total kepada Tuhan. Ini syarat untuk kita dapat menikmati kuasa kebangkitan. Bukan pakai perasaan kita. Petrus setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, Bapak. Saya sudah angkat tadi. Ketika Petrus dituntun malaikat keluar dari penjara. Kalau Petrus tidak bulat hati. Di depan mata Bapak Ibu ada penjara dengan rantai yang besar. Kalau Petrus tidak berjalan dengan bulat hati. Dia bilang kepada malaikat. Sebentar. Tembok. Takut Bapak Ibu. Tapi Petrus berjalan dengan bulat hati. Dia menembus semuanya sampai keluar penjara. Bapak Ibu, berapa banyak ketika Tuhan mengajak kita berjalan, kita selalu memakai perasaan kita. Kita bilang kepada Tuhan di depan ada tembok. Gak mungkin bisa. Temboknya besar. Gak mungkin bisa. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah Daud ini orang yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Alkitab luar biasa. Bapak Ibu, ketika Daud menguatkan hatinya, dia menghadapi kematian anaknya. Sebagai orang tua, sebagai ayah dia sedih. Ketika anaknya sakit Bapak Ibu, nanti bisa baca dalam Alkitab ya, 2 Samuel pasal yang ke-11. Ketika anaknya sakit, Daud berdoa semalam-malaman. Dia tiarap berdoa semalam-malaman. Gak tidur Bapak Ibu. Dia meratap kepada Tuhan. Begitu luar biasanya dia naikkan doa itu kepada Tuhan. Tetapi ketika anaknya mati, Daud bangkit. Dia mandi, dia makan, dia masuk bait Allah menyembah Tuhan. Orang lain kaget. Waktu anaknya sakit, dia sampai rebah semalam-malaman berdoa kepada Tuhan. Lah ini kok anaknya udah mati, malah mandi, malah makan. Orang-orang bingung. Mengapa Bapak Ibu Daud lakukan itu? Maksud Daud ketika anaknya sakit, dia berdoa semalam-malaman meratap, tidak makan, tidak minum. Dia mohon belas kasihan Tuhan supaya anak ini tidak mati, disembuhkan. Ternyata anak itu mati. Daud dengan bulat hati, dia percaya keputusan ada di tangan Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan buat. Dan Daud tidak mau bermusuhan dengan Sang Pencipta hidup. Dia percaya Tuhan itu adil. Daud katakan, jadi seperti yang Tuhan mau. Dan buat Daud ketika anak itu mati, hari itu selesai. Tidak ada kecewa, tidak ada frustasi. Mengapa Daud bisa demikian Bapak Ibu? Karena Daud punya bulat hati, percaya sungguh kepada Tuhan. Maka dia dapatkan Salomo sebagai gantinya. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita punya hati yang bulat, tidak memakai perasaan. Maka kita akan menikmati hidup yang ajaib. Yesus mencela ketidakpercayaan. Yesus mencela ketidakbulatan hati. Hati yang bercabang, Yesus mencela. Markus 16 ayat 14. Katakan demikian, coba tampilkan ayat ini. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Hanya dua pilihan Bapak Ibu.
Bapak Ibu hidup memakai perasaan, atau Bapak Ibu Saudara hidup memilih dengan bulat hati. Kalau milih netral, Bapak Ibu jangan di posisi yang netral. Di posisi yang netral akan dimuntahkan Tuhan. Contohnya Yonatan. Yonatan anak dari Raja Saul. Yonatan tahu yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud. Tetapi dia tidak tinggalkan istana, juga tidak ikut Daud. Main aman di tengah-tengah. Tidak bela ayahnya, tidak bela Daud. Akhir hidupnya sama seperti ayahnya, Bapak. Mati di medan pertempuran bersama dengan ayahnya. Itu sebab pilihan ada di tangan kita. Kalau Bapak Ibu memakai perasaan manusia kita tidak menjalin koneksi lebih dekat dengan Tuhan. Kita melihat hidup ini menakutkan, Bapak. Kita melihat hidup ini dari jauh, sangat menakutkan. Tetapi kalau kita punya bulat hati, percaya sungguh dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu, jangan menyerah dengan kondisi sekarang. Jangan pakai perasaan kita. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Saya mau mengajak jemaat GPDI Theophilus, jalin hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Percayakan total kepada Tuhan. Jangan bercabang hati, tapi dengan bulat hati kita berjalan menikmati kuasa kebangkitan. Hari-hari ini kita tidak dapat memprediksi, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi. Sedangkan PPKM terus diperpanjang sampai tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi Bapak Ibu yakin dan percaya, bulatkan hati kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, namanya terobosan, itu ada sesuatu yang harus ditembus. Kalau kita tidak berani, tidak bulat hati menembus penghalang di depan hidup kita, kita mental, Bapak Ibu. Kita tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tapi kalau ada kuasa kebangkitan, pagi hari ini yang kita alami, nikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Mari nyanyi, angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman
menjadi milik kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberi kita lembah air mata. Tuhan tidak pernah memberi kita permasalahan. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita melewati lembah air mata, lembah kekelaman. Percaya Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan beserta dengan kita. Kita akan melakukan pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Karena kuasa kebangkitan itu diberikan bagi hidup kita. Sekarang yang harus kita lakukan, bulatkan hati kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati kemenangan yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Terjadi di dalam hidup ini. Haleluya. Ya Tuhan, ku haleluya, haleluya. Walaupun di rumah masing-masing, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita katakan, aku percaya Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu pagi hari ini, kami semakin percaya dan kami akan meletakkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami akan tetap berjalan apapun yang akan terjadi. Kami tahu Allah Immanuel beserta dengan kami, memampukan kami untuk menerobos apa yang ada di depan kami. Karena kuasa kebangkitan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bawa hidup ini untuk terus haus mencari Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Sehingga kami semakin peka akan suara Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami melangkah dalam setiap kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman pagi hari ini tertanam dalam hidup kami. Firman itu berkuasa atas hidup kami. Satu minggu kami berjalan ke depan, kami berjalan dengan percaya total kepada Tuhan. Yang menjamin hidup kami, yang menjamin kemenangan ada menjadi milik kami. Kami dapat menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang tertular virus COVID-19, yang tergeletak sakit tidak berdaya. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu.
kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap umat-umat-Mu yang percaya dan mengandalkan Engkau. Menolong bangsa negara kami, menolong kota Blitar. Di tengah-tengah keterpurukan penyebaran virus penyakit, Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami umat-umat-Mu untuk mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu. Berikan hikmat kepada kami umat-umat-Mu untuk kami terus menjalankan setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berikan kami kerendahan hati untuk kami dapat melakukannya Tuhan. Kami tahu ada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu bagi negara kami, bagi kota kami, kota Blitar. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Dari rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus limpahkan anugerah sukacita yang daripada Tuhan. Apa yang diperlukan, dibutuhkan Tuhan, Engkau cukupkan. Sepanjang minggu ini kami berjalan di dalam kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam melayani Engkau pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus limpahkan anugerah. Kami akan mengakhiri, kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan oleh Roh Kudus, melimpah bagi kami semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.